Seiring dengan pertumbuhan e-sport di dunia, pemerintah untuk pertama kalinya mengadakan Piala Presiden e-sport 2019. Kualifikasi regional akan diselenggarakan di 8 kota di Indonesia, baik secara online ataupun offline. Dan tiap kota nantinya akan mengirimkan wakil terbaiknya untuk berlaga di babak grand final di Jakarta. Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Ekonomi Kreatif bersama-sama menyelenggarakan turnamen Piala Presiden Esports 2019. Kejuaraan yang pertama kalinya di Indonesia ini dilangsungkan di beberapa kota besar, yaitu Palembang, Bali, Makassar, Surabaya, Manado, Solo, Pontianak, dan Bekasi. Khusus Palembang dan Bali, kualifikasi regional dilangsungkan secara offline. Di Bali sendiri sebanyak 64 tim ikut ambil bagian dalam turnamen ini, di mana masing-masing tim beranggotakan 5 orang pemain, 1 cadangan, dan 1 manajer. 2 tim akan bertemu dan beradu untuk memenangkan game. Dalam tiap game, mereka mempunyai 3 kesempatan atau best 3 untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tim-tim e-sport ini bertanding selama 2 hari, 9 dan 10 Februari, untuk memperebutkan 1 posisi tertinggi yang nantinya akan mewakili masing-masing kota dalam putaran final Piala Presiden Esport 2019 Maret mendatang di Jakarta. Pemerintah sendiri menargetkan 4.000 atlet e-sport untuk ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Anak-anak muda Indonesia itu harus siap dengan ekosistem yang digital. Salah satu caranya adalah anak muda yang sekarang harus dipersiapkan dengan skill-skill yang mendorong mereka melek dengan dunia digital, serta mendorong mereka supaya kreatif, punya critical thinking yang baik, dan bisa memiliki teamwork dengan sesamanya. Walaupun kompetisi e-sport di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan, namun penggemar olahraga digital ini makin banyak diminati oleh kalangan muda di Indonesia. Data dari Kantor Staf Presiden mencatat sedikitnya ada 1 juta gamers di Pulau Bali sendiri. Seiring dengan teknologi yang tiap saat semakin maju, tidak menutup kemungkinan kedepannya cabang olahraga ini juga menjadi salah satu pilihan bagi anak muda untuk terjun dan menekuninya secara profesional. Kalau misalnya dari individual, kalau memang kita mempunyai skill untuk di e-sport, lebih menjanjikan sih. Untuk keuangannya, untuk kedepannya juga lebih menjanjikan sih. Apalagi kalau kita misalnya bisa lolos se-regional Bali, kita bakal setim dikirim untuk ke Jakarta, bakalan ketemu dengan player-player pro di sana. Jadi kita kan lebih cepat untuk berkembang juga skillnya kita. Antusiasme tidak hanya datang dari peserta ataupun dari para penggemar game daring, namun juga dari para pengunjung yang kebetulan berada di salah satu pusat perbelanjaan yang dijadikan tempat penyelenggaraan acara tersebut. Mereka mendukung penuh tim kesayangannya untuk bisa mendapatkan posisi ke putaran final di Jakarta dan memperebutkan total hadiah 1,5 miliar rupiah. Kartika Widowati, Badung, Bali.